Misteri pembunuhan wanita Open BO yang ditemukan bugil dengan tangan dan kaki terikat dan mulut tersumpal handuk di rumah kosnya di Sidoarjo akhirnya terungkap. Pembunuhan itu dilakukan oleh sang pelanggan yang merupakan seorang kuli bangunan asal Lampung Tengah. Wanita Open BO berinisial Eka, umur 26 tahun, warga Surabaya itu dibunuh dengan cara dicekik. Motifnya, pelaku bernama Rudi, umur 19 tahun, asal Kelurahan Sumber Rejeki, Bandar Mataram, Lampung Tengah itu mengaku sakit hati merasa korban menyindirnya tak mampu membayar. Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan itu mendadak emosi karena perkataan korban usai dirinya berupaya memastikan tarif yang harus dia bayar kepada korban. Pelaku tersinggung dan emosi dengan adanya perkataan korban yang mengatakan kalau tidak punya uang tidak usah BO, ujar Kusumo. Berikut ini kronologi lengkap pembunuhan wanita Open BO tersebut. Yang pertama, setelah Open BO, pelaku datang ke kos korban. Humas Polresta Sidoarjo Ibtu Trinovi Handono menjelaskan bahwa Malam Sabtu sebelum ditemukan tergeletak di kamar mandi, wanita yang oleh warga sekitar dikenal dengan panggilan Vina itu diketahui sempat Open BO melalui aplikasi micet. Sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, korban menerima layanan seks Open BO. Jelas Novi melalui keterangan. Yang kedua, pelaku nambah durasi 1 jam. Kepada polisi, pelaku mengakui dirinya sempat menambah durasi selama 1 jam. Setelah main 2 jam, itulah keinginannya membunuh korban muncul, didorong rasa sakit hati karena tarif layanan seks yang disampaikan korban menurutnya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Main pertama mbaknya bilang harganya Rp250.000. Kemudian saya nambah 1 jam lagi. Usai bersih-bersih berdua di kamar mandi, kemudian bertanya lagi harganya berapa. Mbaknya menjawab Rp600.000, kata Rudi di hadapan polisi dan wartawan di Polresta Sidoarjo. Setelah mendapati jawaban dari korban bahwa tarifnya Rp600.000, sembari mengenakan pakaian, pelaku kembali bertanya, tarif pastinya berapa? Korban tetap menjawab Rp600.000. Sembari mengatakan, kalau tidak punya uang, jangan BO. Yang ketiga, cekik korban dengan tangan kiri. Mendengar perkataan korban yang menurutnya menyindir dan menghinanya karena tidak bisa bayar, kalau tidak punya uang, jangan BO. Pelaku naik pitam. Rudi yang belum membayar langsung mencekik leher korban dengan tangan kiri. Setelah mendengar Rp600.000, saya merasa kemahalan. Tapi korban mengatakan kalau tidak punya uang jangan BO mas. Akhirnya saya emosi dan mencekik leher korban di depan kamar mandi, kata Rudi. Pria itu mengakui bahwa dirinya akhirnya benar-benar ingin membunuh korban karena merasa sakit hati. Selain mencekik korban dengan tangan kirinya, tangan kanannya membekap mulut hingga korban lemas. Yang keempat, korban ditidurkan di depan kamar mandi. Setelah melihat korban sudah dalam keadaan lemas, pelaku mengaku dirinya menidurkan korban di depan kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi kos tersebut. Setelah korban terlihat lemas, saya tidurkan di depan kamar mandi, kata Rudi di Polresta Sidoarjo. Tidak hanya pernyataan menidurkan di depan kamar mandi yang tidak sesuai dengan hasil penyelidikan polisi di TKP. Pelaku juga menyebutkan bahwa dirinya sempat menutupi korban dengan handuk, bukan menyumpal mulut korban dengan handuk. Dia juga tidak menyebutkan bagaimana dia mengikat tangan dan kaki korban. Selanjutnya saya mengambil handuk warna biru untuk menutupi korban, ujar Rudi. Yang keempat, kabur dengan membawa 3 HP dan 1 kalung milik korban. Pelaku mengatakan saat membaringkan korban di depan kamar mandi itu, ia mengaku tak tahu apakah korban masih hidup atau sudah meninggal. Karena tidak ingin perbuatannya diketahui orang lain, ia memilih segera kabur.
Namun, sebelum kabur ia sempatkan lebih dulu untuk melepas kalung korban serta membawa 3 HP milik korban yang kemudian 2 diantaranya dijual di Surabaya sebagai modal untuk kabur ke Ponorogo. Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan bahwa setelah pelaku melakukan perbuatannya yang bersangkutan langsung kabur membawa 3 HP dan 1 kalung emas milik korban. 2 HP dijual di Surabaya, dipakai buat biaya kabur ke Ponorogo, jadi 2 HP dijual di Surabaya sedangkan perhiasan berupa kalung emas milik korban jatuh saat pelaku meninggalkan lokasi pembunuhan, ujar katanya. Kini pelaku telah ditangkap. Polisi menangkapnya di rumah kerabatnya di Desa Cepoko, Ngrayun, Ponorogo pada Senin tanggal 26 bulan Desember 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pelaku dijerat pasal 33 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara, tandas Kusumo. Sebelumnya, wanita asal Surabaya berinisial EK umur 26 tahun ditemukan tanpa busana terikat di kamar mandi kosnya di Dusun Buntut, Desa Mojo Runtut, Krembung, Sidoarjo pada Sabtu 24 Desember 2022. Tak hanya bugil, tangan dan kakinya terikat tali rafia dan mulutnya dibekap handuk warna biru. Wanita itu dinyatakan meninggal setelah sempat dibawa ke puskesmas lalu dirujuk ke rumah sakit terdekat. Itu tadi sepenggal cerita tentang pembunuhan wanita Open BO yang dibunuh oleh pelanggannya sendiri karena sakit hati tidak terima diomong tidak punya uang. Yang suka cerita ini jangan lupa like, komen, dan share.